Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Afifah Ramadhani dengan NIM C2401241097. Aku dari Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan hal-hal yang sudah dipelajari di biologi perikanan minggu ini. Nah, minggu ini kita itu materinya tentang reproduksi, yang dimana kita lebih mendalami ke tingkat kematangan gonadnya. Kita juga belajar tentang fekunditas dan diameter dari telur ikan tersebut. Nah, kita mulai dulu dari tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad itu kalau menurut Effendi pada tahun 1979 adalah suatu tahapan perkembangan dari ikan yang kita yang perlu kita perhatikan baik sebelum atau sesudah ikan tersebut memijah gitu. Nah, tingkat kematangan gonad ini biasanya kita singkat dengan sebutan TKG. Kemudian, tingkat kematangan gonad ini juga berhubungan dengan IKG atau indeks kematangan gonad. Dengan mengetahui dua tadi ya, TKG sama IKG, kita tuh jadi bisa melihat kayak musim pemijahannya, kita bisa melihat ukuran pemijahannya, lama waktu pemijahannya dari suatu siklus pemijahan gitu. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangan gonad ini, kita tuh bisa pakai dua cara. Yang pertama ada cara morfologis, yang kedua ada cara histologis. Nah, yang pertama tadi ada secara morfologis. Secara morfologis ini kita cuman mengamati visual si gonadnya aja. Biasanya kalau misalnya gonad-gonadnya besar, itu bisa langsung kita amatin aja tuh visualnya. Nah, kemudian yang kedua ada secara histologis, di mana kita tuh bukan ngamatin visualnya, tapi kita ngamatin fase perkembangan sel dari si gonad tersebut. Histologis ini itu dipakainya sama kalau kita dapat gonad-gonad yang kecil, gonad-gonad yang emang harus dilihat pakai mikroskop. Indeks gonad ini kan digunakan untuk mengukur kematangan seksual dari ikan betina kan. Jadi nilai dari IKG ini akan maksimal kalau si ikan ini lagi di masa pemijahan. Gimana sih cara kita menghitung nilai dari indeks kematangan gonad? Caranya tuh gampang banget. Nilai IKG itu cuman dari hasil berat gonad total yang dibagi dengan berat total tubuh dari ikannya, kemudian dikali 100%. Untuk TKG sendiri, prosedur kerjanya tuh sebenarnya udah kita lakukan di minggu kemarin, yang dimana kita mencari gonad ikan yang kemudian kita keluarkan dari tubuh ikan, kemudian kita amati warnanya, amati visualnya seperti apa, kemudian kita tentukan tingkat kematangannya tuh berapa. Dari situ kita sudah melakukan penentuan TKG dengan cara morfologis, yang dimana kita mengamati visual dari gonad tersebut. Kemudian kita lanjut ke fekunditas dan diameter telur. Dan ternyata fekunditas itu adalah jumlah telur masak dari ikan sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Nah, fekunditas ini cuma bisa diamatin sama ikan yang tahap kematangan gonadnya tuh udah matang gitu. Nah, untuk praktikum minggu ini itu tujuannya adalah supaya kita tahu jumlah telur ikan yang udah masak itu berapa. Kita juga tahu ukuran telur ikan yang kayak di setiap masa perkembangannya selama dia memijah. Terus supaya kita juga tahu dan bisa menduga bagaimana produktivitas dan potensi produk dari setiap kelompok ikan. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan di sini tuh lumayan banyak. Yang pertama ada mikroskop untuk kita mengukur diameter telur. Kemudian kita ada timbangan digital, di mana kita dengan timbangan ini mengukur bobot dari gonad ikan. Kemudian yang ketiga ada kain lap atau tisu. Jadi setiap kita mau menggunakan gonad sebagai biota uji, itu harus kita tap-tap dulu supaya dia benar-benar kering. Nah, yang keempat ada kamera digital untuk mendokumentasikan praktikum. Kemudian kita juga butuh cawan Petri. Di sini cawan Petri digunakan sebagai wadah untuk organ atau gonad yang akan kita amati. Kita juga butuh botol sampel untuk menyimpan organ uji kita. Kita juga butuh trash bag sebagai tempat sampah dan juga alas untuk meja. Kemudian kita juga membutuhkan kertas label dan spidol untuk menamai setiap contoh uji. Kemudian kita pastinya membutuhkan alat bedah untuk melakukan pembedahan dari organ ikan atau dari gonad yang akan kita uji tersebut. Kemudian kita juga butuh formalin lagi. Kita juga butuh aquades, di mana nanti kita akan melakukan pengukuran dengan metode volumetrik, yang dimana kita membutuhkan aquades, kita membutuhkan gelas ukur untuk melakukan pengenceran. Untuk prosedur kerjanya di sini bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada metode gravimetri, di mana metode gravimetri ini kita awalnya harus tetap menghitung bobot si gonadnya, bobot utuhnya. Kemudian setelah udah kita hitung, kita catat, kita bagi 3
si gonad tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian anterior atau bagian atas, yang kedua ada bagian middle atau bagian bawah, bagian tengah, dan yang terakhir ada bagian posterior atau bagian bawah. Nah, setelah sudah dipotong, kemudian kita timbang lagi per sub bagian tersebut, kemudian per sub bagian tersebut kita encerkan. Setelah kita encerkan, kita burai telur-telur tersebut untuk mempermudah kita dalam menghitung telurnya. Nah, kemudian baru kita hitung satu-satu telur-telurnya dengan menggunakan bantuan counter. Itu untuk gravimetri. Yang kedua, untuk volumetrik di sini, yang volumetrik kita membutuhkan bantuan gelas ukur, yang dimana gelas ukur tersebut kita isi dulu dengan Aquades sebanyak 0,5 mili. Sebanyak 5 mili, mohon maaf, sebanyak 5 mili. Setelah sudah kita masukkan Aquades sebanyak 5 mili, kita tambahkan gonad dari subbagian yang sudah kita potong tadi sedikit-sedikit saja sampai angka di gelas ukur tersebut menunjukkan kenaikan 0,5 mili. Nah, setelah sudah, baru gonad yang tadi dimasukkan ke dalam Aquades tersebut yang kita hitung ada berapa jumlah telurnya. Dan yang terakhir ada metode gabungan. Di sini metode gabungan itu perpaduan antara metode gravimetri dan volumetrik. Namun di sini kita hanya menggunakan 1 cc dari telur-telur dari keseluruhan gonad yang kita encerkan tersebut. Nah, kita ngambil 1 cc dari gonad yang udah kita encerin ini pakai pipet tetes, kemudian baru kita hitung manual lagi dengan bantuan counter ada berapa jumlah telur yang ada dalam 1 cc gonad tersebut. Kemudian bagaimana cara kita menghitung fekunditasnya? Di sini kita bisa menghitungnya dengan rumus F sama dengan G dikali V dikali X per Q, yang dimana G adalah berat gonad total, V adalah volume pengenceran, X adalah jumlah telur yang ada di dalam 1 cc gonad tersebut, dan Q adalah berat total dari telur contoh. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.